Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita lagi, masuk ke bab yang baru, yaitu bicara syafaat. Apa yang kemarin masih belum? Sudah ya? Dalil yang terakhir, yang kedua. Dua dalil kan di situ? Dua. Yang apa itu? Nawas. Sam'an. Oke, coba. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mewahyukan perintahnya, maka Dia firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah. Subhanallah. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang Dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, Dia firmankan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang rasa takutnya malaikat sama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadisnya, idza aradallahu ta'ala yuhiya bi amrin takallama bil wahyi wa akhadatis sama'u minhu rajfah. Subhanallah. Ya, kalau Allah berkehendak mewahyukan perintahnya, ya, maka kemudian wahyu tersebut difirmankan, ya. Apa yang terjadi? Langit-langit bergetar dengan keras karena rajfah, takut. Langitnya ikut takut, bukan sekedar malaikat aja yang takut. Ya. Kemudian au qala ra'datan syadidatan khaufan min Allah. Ya, bahkan dikatakan juga pada waktu itu para malaikat mendengar firman Allah sebagian apa? Ra'dah. Ra'dah itu kalau kita bilang pingsan. Ya. Kemudian mereka itu pingsan yang luar biasa, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang sangat dahsyat. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, ya, maaf, ra'dah syadidah khaufan min Allah. Istilah kalau kita ra'dah itu bergetar dengan keras langitnya. Bergetar, ra'dah itu bergetar dengan keras, takut terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Akhirnya fa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iqa wa kharru sujada. Kalau mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla, para penduduk langit, penduduknya, langitnya sudah getar, penduduknya apa yang terjadi? Sebagian apa? Pingsan, sebagian lagi sujud ketakutan.
malaikat itu ya dari segi fisik aja ya itu besarnya luar biasa dalam bentuk ketakutan kayak gitu. Sebagian lagi pingsan. Lalu bagaimana dengan manusia yang dimana dari berbagai segi kita nggak ada apa-apanya sama malaikat. Berbagai segi sudah. Antum mau bicara dari sisi apa? Nggak ada apa-apanya terhadap malaikat. Kemudian dikatakan ya fayakunu awwalu mayyarfa'u ra'sah Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Yang lainnya enggak, nunduk semua, sujud ketakutan semua, enggak ada yang berani ngangkat. Ya. Kemudian faida ya fayukallimuhullah min wahyihi bima arada. Maka Allah SWT mengajak bicara malaikat Jibril dengan wahyunya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Thumma yamurru Jibril al-malaika. Kemudian malaikat Jibril itu lewat di depan para malaikat. Kullama marra bis sama'i sa'alahu malaikatuha. Setiap melewati langit yang dimana ada para malaikat, karena langit ini ya sampai dikatakan dalam hadis Nabi SAW, langit itu kalau kita bilang pantas ngeluh, kata Rasulullah. Kenapa? Tidaklah ada satu tempat kecuali di situ malaikat bersujud. Jadi full langit itu penuh. Kebayang ya. Makanya setiap lewat malaikat tanya apa? Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Tuhan kita wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Maka dikatakan Allah mengatakan kebenaran. Ya, sedangkan Dia yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian fayaqulu kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka semua mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril. Kemudian fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apa yang kita bisa ambil dari dalil ini? Ini menunjukkan hadis bagaimana rasa takut yang luar biasa, begitu dahsyat. Para malaikat sebagian sampai pingsan, sebagian lagi tersungkur, sujud, ya. Dan bahkan mereka mendengar suara Allah, mereka langsung sujud. Begitu juga rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka adalah makhluk Allah yang sangat saleh. Kita tahu para malaikat. Ini menunjukkan mereka tidak pantas untuk disembah. Karena ketika Allah mengatakan sesuatu, mereka langsung ketakutan dan pingsan. Betul enggak? Padahal mereka sangat-sangat saleh. Kita tahu malaikat ya, tidak ada istilahnya malaikat yang kemudian bermasalah. Enggak ada sama sekali. Kecuali ada dua malaikat yang menjadi apa? Fitnah. Siapa dia? Harut Marut. Ini memiliki cerita tersendiri. Ya, tapi secara umum malaikat yang ada, mereka adalah malaikat-malaikat yang sangat soleh. Maka terlebih lagi orang soleh, ya, yang kedudukannya di bawah para malaikat dari berbagai segi. Dari bicara kesolehannya kalau kita bilang, ya, maka tentunya lebih pantas lagi untuk tidak disembah. Paham? Jadi kalau nggak pantas orang-orang yang kemudian mengaku dirinya saleh kepada Allah, kemudian orang-orang mengatakan silahkan minta kepadaku, nggak seharusnya ya ikhwah. Malaikat aja ketakutan yang sangat saleh, apalagi hamba Allah yang disebut dengan saleh, dia punya kesalahan. Betul nggak? Kita ini nggak lepas dari kesalahan. Tapi kemudian seharusnya manusia berpikir untuk tidak menyembah yang lainnya kecuali hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya kita bicara masalah bab syafaat. Syafaat ini agak detail ya ikhwan. Kita harus tahu berbagai macam syafaat dan pembagiannya serta praktek syafaat yang benar dan syarat untuk mendapatkan syafaat. Kita akan bahas pelan-pelan. Sebelum masuk ke dalil, ada 5 dalil di situ. Ya. Betul? Ada 5 ya? Oke.
4 ayat 1 hadis. Ya, oke. Perhatikan dulu. Syafaat dari segi bahasa artinya asy-syafa'u. Apa itu syafa'u? Genap. Nah, Allah berfirman apa? Wasy-syaf'i wal watr. Allah SWT bersumpah genap dan ganjil, persis. Kenapa syafaat disebut dengan asy-syafa'u? Genap. Ya. Apa maksudnya? Orang yang meminta syafaat, dia meminta kepada pemberi syafaat agar diberikan syafaat. Ya, meminta apa? Bantuan kepada pihak keberapa? Ketiga. Jadi dia pihak di mana? Pihak keberapa dia? 2. Meminta pihak ketiga buat apa? Diberikan syafaat kepada pihak berapa? Pertama. Jadi posisinya di tengah-tengah. Makanya diistilahkan dengan apa? Syafaat. Artinya genap. Dia di posisi kedua. 2 genap bukan? Kalau 3 sama 1 ganjil. Ya. Maka dari posisi syafaat ini, ya, kalau kita bilang orang yang awalnya sendiri, ya, dia menjadi genap oleh pemberi syafaat. Ya. Bicara syafaat ini membantah kaum musyrikin, ya, yang membolehkan kesyirikan dengan dalil syafaat. Kenapa? Kenapa mereka bisa memakai dalil syafaat? Mereka meyakini bahwa kami tahu orang-orang yang saleh tersebut adalah makhluk Allah. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Betul enggak? Ini yang sering terjadi dipakai dalil. Kenapa? Karena kami berdoa kepada mereka agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Kan mereka mulia di sisi Allah. Jadi mereka dekat kedudukannya sama Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan bicara syarat untuk mendapatkan syafaat dan bagaimana syafaat itu berjalan. Makanya kemudian sebagaimana para raja punya ajudan enggak raja? Punya menteri enggak? Ya, yang memiliki kedudukan sehingga orang-orang yang soleh itu kayak posisinya menterinya. Ini sering dianalogikan dengan ini. Akhirnya ini menjadi pelegalan atau pembolehan bicara masalah langsung minta kepada orang soleh, bukan minta sama Allah Azza wa Jalla. Dengan analogi yang ada seperti ini. Sedangkan aturan ibadah itu kira-kira kita pakai prasangka atau pakai aturan? Aturan, sepakat ya. Jadi nggak ada. Kalau ibadah itu bebas keluar dari setiap orang, maka kita akan bingung bagaimana syariat yang begitu banyak. Jelas? Kalau main don diperbolehkan, maka kemudian syariat itu akan semakin luas, banyak, luar biasa, dan kita mau menjalankannya semakin berat ya ikhwah. Makanya kemudian Allah menjadikan syariat itu aturan. Makanya kalau kemudian dikiaskan dengan kias yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di sini disebutkan oleh, ini semua perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Al-Qaulus Sadid, ya. Bahkan disebutkan kias yang sangat batil. Kenapa? Antara Allah yang maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dengan raja yang penuh kekurangan. Raja itu butuh anak buah enggak? Atau dia berdiri sendiri? Butuh orang lain, namanya raja. Sedangkan Allah nggak butuh siapa-siapa. Jadi kalau dikiaskan dengan raja, raja itu butuh yang lain. Allah nggak butuh siapa-siapa. Ya, Allahus Samad. Kita kenal yang namanya Allahus Samad, semuanya hafal. Tapi secara praktek kadang-kadang suka dia apa? Pura-pura nggak tahu, dihapus. Nggak bisa. Allah SWT tidak membutuhkan yang lainnya sama sekali. Jangankan hambanya, siapapun yang orang sangka, maka Allah nggak butuh. Justru hambanya yang butuh sama Allah. Ibadah yang kita lakukan karena kita butuh sama Allah. Sampai dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan apa? Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyah.
Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan masalah apa yang kita lakukan dari ketaatan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya yang kalian lakukan adalah amalan kalian sendiri. Aku hanya apa? Aku hanya menghitung dan balas. Barang siapa yang mendapati amalannya baik, dia mendapati kebaikan di balik amalnya, maka apa yang terjadi? Puji Allah. Kenapa? Allah kasih bantuan. Kira-kira kalau Allah nggak ngasih bantuan, ya, saya mau tanya, berapa banyak diri kita ketika singgungan sama dunia, ya, berangkat kerja jam berapa? Jam berapa kerja? Berangkat jam 7, oke. Pulang 4, kalau nggak lembur masih mikir lembur lagi. 9 malam kan? Masya Allah. Ya, capek nggak? Capek kan? Kuat nggak tapi? Kuat. Oke. Begitu sholat subuh yang butuh 5 menit, nggak butuh jam-jaman, kuat nggak? Mulai gremeng, bangun tidur pusing, ya, mulai kayaknya pegel-pegel, padahal kerja berjam-jam nggak ada cerita ngomong kayak gitu. Kebayang di sini, Allah cuman butuh kita bangun ibadah, Allah nggak butuh berjam-jam, cuman berapa menit kita sholat subuh. Tapi beratnya, bahkan orang pulang fitness 3 jam angkat barbel kanan 5 kiri 5, ya, dia mengatakan badan anak seger. Pulang bangun subuh anak pusing. Subhanallah. Antum bisa bayangin kondisi ini. Artinya di sholat subuh yang sebentar saja, kalau Allah nggak bantu, nggak bakal kita bisa bangun. Jangan tanya kita hebat, jangan bicara kita mampu melakukan sesuatu. Semua terjadi karena pertolongan Allah. Jangankan gitu, ketika kita melakukan aktivitas di luar kita tersenyum, namun setelah melakukan kemaksiatan, begitu sholat wajah kita bisa dilipat. Betul nggak? Seakan-akan kita lagi ngadepin apa? Ngerjain masalah yang berat, padahal cuma disuruh sholat. Ini menunjukkan ibadah itu kalau Allah nggak nolong nggak bisa dilakuin sama sekali. Paham ya ikhwah? Maka kita di sini butuh pertolongan Allah. Kita bisa jadi soleh karena pertolongan Allah. Kalau enggak, kebanyakan orang bangun aja mereka berat, padahal mereka bukan orang yang lemah. Jelas? Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang melihat dari orang-orang yang soleh itu bisa langsung apa? Bisa langsung dimintain tanpa pakai ada aturan sama sekali. Ya, dengan mengatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini selalu menjadi dalil. Ini selalu menjadi apa? Tolak ukur seseorang kenapa mereka meminta kepada orang-orang soleh. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Perhatikan katanya pelindung selain Allah, karena disebutkan dalam bentuk kesyirikan yang terjadi. Antum tahu, orang-orang Quraisy dulu ketika mereka naik kapal, kalau kapalnya goyang, ngomongnya apa? Ya Allah, Lata Uzanya semua lupa, amnesia mendadak. Ini realita, kenyataan. Dan Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ini kisahnya kafir Quraisy, bukan orang-orang muslim, ya, bukan orang-orang mukmin zaman Rasulullah. Antum buka tafsirnya, kafir Quraisy kalau naik kapal, kapalnya mulai goyang, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Lata Uzanya boro-boro kepikiran. Jelas? Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau kemudian selamat sampai darat, balik lagi pada kebiasaannya, ngomong Lata Uzza lewat. Nah, Allah nyebutin hal yang sama ketika mereka
berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini, kata mereka, enggak nyembah mereka. Ya, melainkan apa? Cuman sebagai pendekat antara kami dengan Allah. Jadi kalau mereka nyebut Lata Uzza, mereka meyakini itu orang soleh yang sangat dekat sama Allah. Pertanyaannya, boleh nggak kita doa, ya Jibril sampaikan ke Allah? Antum malaikat Jibril sama orang soleh lebih mulia mana? Ya sudah, silahkan balik dengan kita berdoa itu di depan orang. Orang mengatakan, loh kok mintanya kepada malaikat Jibril? Jadi sekarang apa bedanya? Ya, disinilah letak yang kita harus pahami dengan baik. Tidak ada seseorang yang mengatakan wahai Jibril. Tidak ada seseorang yang mengatakan ketika mereka kembali kepada aturan yang sebenarnya, maka mereka mengatakan ya Allah. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau kita, boleh nggak kita meminta doa orang yang soleh? Boleh, ada syarat. Kalau kita meminta doa orang yang soleh, kemudian menganggap doa kita lemah, maka doa kepada orang soleh tadi meminta hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena membuat keyakinan kita sama Allah semakin lemah. Seakan-akan doa kita pasti ketolak. Doa yang terbaik adalah kita langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Balik ke personal tiap orang. Allah nyuruh minta langsung minta. Karena ketika kita minta langsung, di sini kita akan semakin dekat sama Allah dan ngerasa bahwa kita sangat butuh sama Allah. Tapi kalau enggak, kondisinya sebaliknya. Begitu kita jauh dari Allah, kan ada yang doain. Namanya main puter-puter ya. Kenapa? Kalau ngerasa ada yang doain, walaupun saya jauh dari Allah, kalau ada yang doain, maka semua jadi dekat. Pakai perantara terus. Dan ini yang merusak. Akhirnya ketika kita bermaksiat, ngerasa salah nggak sama Allah? Ya ikhwah, ada yang doain, mau seluruh manusia doain. Ketika Allah benci sama kita, maka semua ketolak. Selesai. Ini prinsip yang nggak bisa dibantah. Ya. Kemudian dikatakan, mereka mengatakan lagi. Ya, Allah mengatakan apa? Surat Al-Hamzah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Dan mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla, apa yang tidak mendatangkan madarat dan tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Mereka berdalil ya dengan mengatakan apa? Mereka itu adalah pemberi syafaat kami pada sisi Allah. Pertanyaannya, ketika umatnya Rasulullah SAW datang ke telaga, kalau ternyata itu tidak termasuk umatnya Rasulullah, kira-kira ketolak nggak di telaga? Pasti ketolak. Dia menjadi umatnya Rasulullah ketika ngikutin aturannya Allah dan Rasulnya. Kalau keluar dari situ, bisa disebut umatnya Rasulullah nggak? Nggak. Ya, karena nggak semua kaum muslimin bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW. Ada yang ketolak, ada yang ditarik sama malaikat. Sampai dikatakan sesungguhnya dia bukan umatmu. Kenapa? Yuharrifuna ba'dak. Mereka berpaling setelahmu. Bayangin, membuat sesuatu yang membuat mereka berpaling. Aturannya seperti ini, mereka buat di luar itu. Ya. Jadi nggak bisa. Rasulullah SAW ketika memberikan syafaat atas izin siapa? Berarti kalau Allah tidak mengizinkan orang yang diberikan syafaat bisa dapat? Enggak. Jelas? Nah, sekarang kita bahas ke arah situ. Coba dibaca dalilnya yang pertama. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwariskan itu kepada orang-orang yang takut akan itu kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah. Agar mereka bertakwa. Subhanallah. Antum bisa bayangin Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada siapa? Kepada para nabinya, supaya ngasih peringatan dengan mengatakan wa andir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 51, dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Kapan? Pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Sedang mereka tidak mempunyai pelindung, bahkan pemberi syafaat pun selain Allah. Jadi pada intinya orang mukmin bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Para nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Berarti balik, yang memberikan syafaat sebenarnya adalah ya sudah. Ini yang dimaksud di ayat ini. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Bahkan Allah memberikan izin kepada pemberi, dan yang diberi semua atas izin Allah. Dua sisi. Ya. Dari sini ya, kita mengatakan supaya apa? Kata Allah, agar mereka bertakwa, balik sama Allah, deketin Allah, takut kepada Allah Azza wa Jal, karena semua di bawah keputusan Allah. Kalau Allah SWT tidak memberikan, siapapun mustahil tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Mau malaikat, padahal apa? Malaikat bisa memberikan syafaat, para nabinya, orang-orang mukmin, ya. Kemudian orang-orang yang mati syahid, tapi mereka semua atas izin Allah. Kemudian dikatakan, ya, peringatan kepada siapa? Kaum mukminin yang akan takut pada hari kiamat, takut akan hisab, ya, dan padang mahsyar, bahwa mereka tidaklah mempunyai pemberi syafaat. Maka ini menunjukkan ada beberapa manfaat, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Ada 3. Yang pertama, yang paling menyelamatkan diri kita pada hari kiamat adalah ketakwaan pribadi atau sendiri-sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Supaya mereka bertakwa. Berarti yang dapat syafaat siapa? Orang yang bertakwa. 1. 2. Ya, ayat ini menafikan, menghilangkan adanya pemberi syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi tidak mungkin pemberi syafaat yang tidak diizinkan bisa ngasih. Yang ketiga, ya, tidak menafikan adanya syafaat-syafaat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti akan ada syafaat, tapi syafaat yang diizinkan. Yang tidak diizinkan, maka tidak mungkin ada syafaat. Kenapa? Karena orang-orang musyrik, ya, di zaman Rasulullah SAW, bahkan di zamannya Nabi Nuh sekalipun, di zaman Nabi Nuh, 5 orang yang disembah ini orang soleh bukan? Mereka menyangka 5 orang ini bakal ngasih syafaat. Betul? Bantah tentang keyakinan ini, ayat ini. Jadi walaupun orang soleh, orang solehnya selamat, tapi tidak dengan yang menyangka bakal diselamatin sama orang soleh. Jelas? Oke. Lanjut lagi. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Ya. Terus jalan yang ketiga, Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Subhanallah. Keempat, Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali ketika Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Masya Allah. Ya, coba Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 44, Allah mengatakan Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah ya Muhammad, hanya milik Allah semua syafaat. Semua punya Allah. 1. Ya. Kemudian yang kedua, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni.
Yang kedua, menunjukkan bahwa syafaat itu terjadi atas izin Allah. Yang ketiga, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak sedikit pun yang berguna, kecuali siapa? Sesudah Allah memberikan izin. Artinya waktu ngasih syafaatnya pun pakai izin, nggak sembarang, bebas mutlak. Oh, saya bakal ditolong kapan? Jadi istilahnya ya, seakan-akan kita menganalogikan kalau sudah hambanya soleh atau makhluk Allah ini soleh, berarti mereka bebas untuk mengatakan, mau ngomong ini saya tolong, kasih, ini saya tolong, artinya Allah nurut kepada hambanya. Nggak mungkin. Jelas? Nah, dari sini dalil yang ada 4 model tentang bagaimana syafaat. Yang pertama, syafaat itu hanya milik Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan apa? Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya kepunyaan Allah semua syafaat. Lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Ya, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah engkau dikembalikan. Ya, ini berkaitan dengan syafaat punya Allah. Yang kedua adalah menghilangkan syafaat secara mutlak. Jadi tidak mungkin ya hamba Allah siapapun bentuknya punya syafaat bebas. Tak bebas. Waktunya bebas, yang dikasih bebas. Ini nggak mungkin, tidak mungkin. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah mengatakan, hai orang beriman, ya, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami apa? Berikan kepadamu sebelum datangnya hari di mana pada hari itu tidak bermanfaat lagi jual beli, tidak lagi bermanfaat apa? Syafaat. Berarti nggak ada syafaat mutlak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Ghafir ayat 14, wa andirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hanajiri qadimin. Allah mengatakan, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati ingin sesek. Kenapa? Sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ya, malid zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Dikatakan apa? Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman yang setia, bahkan tidak mempunyai pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Jadi kalau sudah orang zalim, siapapun yang jadi pembelanya, dia nggak bakal dapat sama sekali. Ini menunjukkan tidak ada syafaat mutlak. Kemudian yang ketiga, menghilangkan syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Ya. Jadi kalau kita bicara ada keluarganya yang sangat soleh, kalau salah satu keluarganya kafir, kira-kira bisa ditolong nggak? Tidak. Hubungan mereka berhenti sampai di dunia saja. Ya, makanya sering orang tanya, Ustaz, kalau saya punya orang tua kafir, saya sudah Islam, saya sudah deketin diri sama Allah, saya sudah bertobat kepada Allah, apa mungkin orang tua saya diselamatkan? Nggak bisa. Benar-benar hubungannya terputus total. Sampai para ulama terdahulu menjelaskan ya, bahwa ketaatan seorang muslim terhadap orang tua kafir sama dengan ketaatan seorang muslim terhadap orang tua mukmin, hanya saja dibatasi dengan kematian. Ya. Jadi kalau istilahnya kita berbakti, yaitu sama-sama dalam perkara ma'rufnya, sama-sama pada waktu hidup, tapi begitu mati, maka orang tua kafir berhenti di situ. Kalau orang tua muslim, tetap dia bisa berbakti sampai akhir hayatnya. Ini bedanya. Paham? Jadi nggak mungkin bisa menolong orang mukmin dengan kafir.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Mudaththir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Orang-orang kafir dan musyrik. Ya, syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Yang keempat, ya, menetapkan adanya syafaat jika terpenuhi syaratnya. Saya tutup dengan ini, kemudian kita akan bahas yang lainnya di berikutnya. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah, ya, tentang syafaat ada 3 syarat. Kita pernah bahas enggak? Hah? Masa belum? Dulu kita sebelum bahas kitab tauhid bahas apa? Qaidul arba, betul? Hah? Ya, di Qaidul arba itu ada. Kita pernah bahas. Apa itu? Apa syaratnya? Yang pertama, ini murojaah lagi nih. Ya, yang pertama, ya, syafaat itu, ya, Allah meridhai orang yang memberi syafaat. Syarat pertama, Allah meridhai orang yang memberi syafaat. Berarti orangnya bebas atau dipilih sama Allah? Pilih. Apa dalilnya? Surat Thaha ayat 109. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Disebutkan pada hari tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang-orang yang di mana Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepada mereka. Berarti yang ngasih syafaat dikasih izin, dipilih sama Allah. Ya. Kemudian dan dia telah meridhoi perkataannya. Jadi omongannya, saya mau ngasih fulan, itu diridhoi sama Allah. Sampai di titik itu, omongannya diatur sama Allah. Jelas? Oke. 2, Allah meridhoi orang yang dikasih. Yang pertama tadi apa? Ridho kepada orang yang memberi. Yang kedua, Allah meridhoi orang yang dikasih. Dalilnya apa? Surat Al-Anbiya ayat 28. Nah, Allah mengatakan wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati musyfiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi sama Allah. Jadi yang dikasih diridhoi, dan mereka itu selalu takut karena apa? Berhati-hati karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan izin syafaat untuk mereka memberi syafaat. Artinya waktunya ditentukan. Makanya ketika Rasulullah SAW, ya, dimintain tolong pada hari kiamat, maka Rasulullah apa? Sujud. Sampai kapan sujudnya? Sampai Allah ngizinin buat ngabulin. Jelas? Maka waktunya Allah yang ngasih. Ya enggak? Sujud lama. Makanya disebut kenapa? Sujud dengan sujud yang lama. Minta dulu sujud lama. Kemudian Allah baru mengizinkan, ya. Kemudian apa? Berikan syafaat, engkau akan diizinkan di sini. Isfa tu syafa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Artinya Allah memberikan izin, ya, waktunya kapan orang memberikan syafaat itu. Kapan boleh, kapan tidak. Berarti ada aturan nggak di sini? Aturannya jelas, detail. Kalau keluar dari aturan ini nggak mungkin dapat dan nggak mungkin bisa. Sudah jelas aturannya. Oke. Insyaallah ya ikhwah, di pembahasan yang berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang yang memahami syafaat dengan cara yang salah.
Lalu bagaimana cara kita meluruskannya? Kemudian juga kita akan berbicara tentang macam-macam syafaat. Syafaat itu ada yang ketolak, ada yang dikabulkan. Syafaat yang dikabulkan yang bagaimana, yang ketolak yang bagaimana. Kemudian syafaat dari sisi tempat, ada di dunia, ada di akhirat. Ya, syafaat di dunia apa saja, syafaat di akhirat apa saja. Syafaat itu ada kemudian khusus para nabi, ada yang selain para nabi. Siapa selain para nabi yang bisa memberikan syafaat? Siapa khusus para nabi yang kemudian memberikan syafaat? Bagaimana para nabi memberikan syafaat? Jelas kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi kalau kita bicara syafaat dari sisi tempatnya, dari sisi waktunya, dari sisi pemberi syafaatnya, maka kita akan ketemu dengan beberapa macam syafaat supaya kita paham secara detail. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah SWT berikan kita syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah tolong kita semua di hari kiamat kelak, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.